Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala fi ayatin ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama dan menjadi salah satu rukun dari khutbah Jumat, bagaimana setiap khatib menyampaikan wasiatnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaknya setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap tarikan napas kita hanya tertuju bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah salah satu modal yang paling utama ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang bisa menempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap waktu kita terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan ketakwaan kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan, terwasilahkan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia menyebabkan kita hadir di tempat ini. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada dasarnya setiap manusia, siapapun, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, siapapun kita, bahkan siapapun profesi kita, apapun jabatan kita, tujuan hidup kita pada dasarnya hanya satu saja. Tujuan hidup manusia pada dasarnya hanya satu saja. Kita berangkat pagi, pulang sore mencari nafkah, tujuannya hanya satu. Kita hidup di dunia ini, apapun aktivitas kita hanya satu. Sama seperti ketika kita berdoa kepada Allah, mungkin panjang kali lebar kita berdoa kepada Allah, minta yang macam-macam kepada Allah. Tapi di akhir doa selalu kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pada dasarnya kita hanya menginginkan kebahagiaan saja di dunia ini. Kita hanya ingin bahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kita berangkat pagi pulang sore mencari nafkah, tujuannya untuk bahagia, untuk melihat anak-anak kita bahagia, untuk melihat keluarga kita bahagia. Orang ingin punya jabatan yang tinggi pada dasarnya ingin bahagia. Punya harta yang banyak pada dasarnya ingin bahagia. Semua manusia menginginkan sebuah kebahagiaan. Tapi pertanyaannya, banyak di antara kita sampai meninggal, sampai Allah memanggil, tak mendapatkan kebahagiaan itu. Maka Al-Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang sangat terkenal, Ihya Ulumuddin, dalam satu bab khusus Imam Ghazali menuliskan tazkiyatun nafs, bagaimana kita mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita menjadi salah satu sumber kebahagiaan.
Karena tempat bahagia itu ternyata bukan di jabatan yang tinggi. Tempat bahagia itu bukan di harta yang banyak. Tempat bahagia itu bukan pada keluarga yang sejahtera. Tapi pada dasarnya kebahagiaan itu ada dalam setiap hati manusia. Ketika hati manusia sudah bahagia, maka semua kehidupan pun menjadi bahagia. Tapi ketika hati tak bahagia, maka semua kehidupan menjadi tak bahagia. Inna fi jasadil mudghah iza saluhat saluhat jasadu kulluh wa iza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahya qalbi. Dalam diri manusia ada segumpal mudghah. Jika mudghah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika mudghah itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Mudghah itu namanya hati. Jika hati baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Jika hati bahagia, maka seluruh kehidupan menjadi bahagia. Tapi jika hati buruk, maka hidup pun menjadi buruk. Lisan pun menjadi buruk, perbuatan menjadi buruk. Ketika hidup kita semuanya itu ditentukan oleh hati manusia. Maka Imam Al-Ghazali menuntun kita, mengajarkan kita, ketika kehidupan sudah tak menentukan arah lagi, maka kembali ke hati. Tanya ke hati kita, bagaimana cara bahagia. Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam bukunya itu, ketika kita ingin mendatangkan kebahagiaan dalam hati kita, maka tentukan, carilah kebahagiaan itu ketika kita sedang membaca Al-Quran. Ternyata Al-Quran bukan hanya menjadi tuntunan kehidupan manusia. Al-Quran bukan hanya menjadi kitab suci umat Islam, tapi Al-Quran menjadi salah satu sebab kebahagiaan. Hal ini pun diteliti oleh ilmuwan modern. Profesor Dr. Yasir Qadhi dari Universitas Boston, Amerika Serikat, melakukan penelitian yang panjang. Dan dia melakukan penelitian itu kepada 5 orang. Setiap sesi 5 orang, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Ketika dilakukan uji coba dan penelitian, ketika 5 orang ini di sesi pertama dibacakan bahasa Arab yang bukan Al-Quran, maka hati orang itu bisa mendatangkan ketenangan sampai 30%. Padahal yang diteliti bukan orang Arab dan tak mengerti bahasa Arab. Tapi ketika dibacakan Al-Quran kepada 5 orang ini, maka mendapatkan kebahagiaan sampai 75%. Penelitian ini kemudian dikuatkan lagi oleh Profesor Dr. Muhammad Saltut, dan dia mengatakan ternyata di akhir penelitian yang panjang dia mengatakan hanya dengan mendengarkan Al-Quran, maka seseorang itu, baik dia orang yang berbahasa Arab, yang mengerti bahasa Arab, maupun bukan orang berbahasa Arab, dia bisa mendapatkan ketenangan sampai 95%. Artinya apa? Kita umat Islam yang mungkin pernah berkata-kata dengan menggunakan bahasa Arab dalam sholat kita, ketika kita mendengarkan Al-Quran, hidup kita pun bisa menjadi tenang, jiwa kita bisa menjadi bahagia. Tapi banyak di antara kita, umat Islam di seluruh muka bumi ini, mungkin tak mengerti kandungan yang ada dalam Al-Quran. Mungkin tak mengerti apa yang dituliskan dalam Al-Quran. Bahkan na'udzubillah, jangan-jangan mungkin ada di antara kita yang mungkin hari ini tak bisa membaca Al-Quran. Kita mengaku umat Islam, kita mengaku umat Nabi Muhammad, tapi warisan Rasulullah yang ketika Futuh Mekah, Rasulullah berpidato di depan ribuan kaum muslimin, taraktu fikum amroini, kata Rasulullah, aku tinggalkan 2 perkara, 2 hal. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian akan hidup bahagia, hidup selamat dunia dan akhirat. Ialah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau hanya dengan membaca, mendengarkan Al-Quran, hidup bisa menjadi tenang.
Kalau dengan hanya mendengarkan bacaan Al-Quran jiwa bisa menjadi tenang, bagaimana kalau kita bisa membacanya? Bagaimana kalau kita bisa mengamalkan isinya? Bagaimana kalau kehidupan kita dalam rumah tangga kita penuh dengan bacaan dan tuntunan Al-Quran? Maka kehidupan seorang muslim, kehidupan rumah tangga muslim pasti akan bahagia, bukan hanya di dunia, bahkan insya Allah sampai akhirat. Kata Imam Al-Ghazali, jika kalian membaca Al-Quran tapi Al-Quran tak bisa menenangkan jiwa kalian, kata Imam Al-Ghazali, maka temukan jiwa yang tenang itu ketika sedang melaksanakan sholat. Ternyata sholat bukan hanya sebuah kewajiban bagi kita seorang muslim, tapi ternyata sholat bisa mendatangkan ketenangan dalam hidup. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ketika hidup sudah mulai tak normal, ketika hidup sudah mengatakan seolah-olah dunia ini segala-galanya, seolah-olah dunia ini yang lebih besar dari semuanya, maka ketika kita menghadap Allah, ucapan pertama Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka jiwa, seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita patuh terhadap kalimat itu, dan akhirnya semua apapun problem dalam kehidupan menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mungkin mengatakan jangan-jangan harta, jabatan, pangkat yang kita kejar selama ini menjadi segala-galanya, tapi dalam sholat salah satu doa yang sering kita sampaikan, yang sering kita ucapkan di awal sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berikrar kita di awal sholat kita, sesungguhnya sholat, mati, hidup, berdiri, bekerja, berumah tangga, mengajar, bekerja dan lain sebagainya, semuanya lillahi rabbil alamin. Semuanya hanya untuk Allah. Kalau semuanya untuk Allah, artinya kita di muka bumi ini hanya sebagai manusia yang hanya mengabdi kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta raya. Kalau sholat kita bisa sampai seperti ini, maka setiap sholat kita menjadi ketenangan dalam hidup kita. Tapi berapa banyak di antara kita yang setiap hari sholat 5 waktu, bahkan tambah sholat-sholat sunnah yang lain, tapi kehidupan masih tak mendatangkan kebahagiaan. Jika Al-Quran tak bisa mendatangkan ketenangan dalam hidup kita, jika sholat tak mampu juga mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita, maka Imam Al-Ghazali menyampaikan yang ketiga, yang terakhir. Kata Imam Al-Ghazali, jika keduanya pun tak mendatangkan kebahagiaan, maka cobalah duduk sejenak, merenung, bertafakur, mengingat akan sebuah peristiwa, yang peristiwa itu pasti akan hadir, pasti akan datang kepada manusia. Setiap manusia akan mengalami itu, dialah kematian. Merenung sejenak, dulu kita tak ada, dulu kita tak ada, mungkin 100 tahun yang lalu kita tak ada, tapi faktanya, kenyataannya hari ini kita ada. Dan lihat di sekitar kita, sudah ada ratusan bahkan ribuan orang-orang yang kita kenal hari ini pun menghilang. Dulu kita dari tanah, sekarang kita di atas tanah. Suatu saat kita akan kembali ke tanah. Artinya apa? Kehidupan pasti akan berakhir. Kalau manusia sampai kepada perenungan seperti ini, maka dia akan mengejar dunia, mengejar harta, mengejar kehidupan ini lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, bukan untuk kesenangan pribadi. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 hal ini bisa kita terap dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sudah biasa membaca Al-Quran, teruskan supaya menjadi habit, menjadi kebiasaan kita setiap saat, setiap waktu, selalu membaca kitab Allah, selalu mengamalkan Al-Quran. Yang sudah sholat 5 waktu, teruskan tambah-tambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Perbaiki kualitas sholat kita, bukan hanya kuantitasnya, tapi kualitasnya pun kita perbaiki. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa mendatangkan ketenangan dalam hidup kita, bahkan kebahagiaan di dunia, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim.
wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma lakal hamd wa lakal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.